Beberapa tahun terakhir, satu nama semakin sering disebut ketika dunia membicarakan masa depan Asia. India. Populasinya terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Pasar domestiknya masif. Dan secara geopolitik, India diposisikan sebagai alternatif terhadap dominasi China. Di banyak forum internasional, India digambarkan sebagai kekuatan yang sedang bangkit, sebagai penantang baru, sebagai harapan dunia barat untuk menyeimbangkan China. Namun di balik narasi besar itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih rumit. Apakah India benar-benar siap menjadi pengganti China dalam peta ekonomi global, atau kita sedang membangun harapan yang terlalu besar di atas fondasi yang belum kokoh? Dunia mencari alternatif China. Narasi kebangkitan India tidak muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari kegelisahan global terhadap satu kenyataan. Ketergantungan dunia pada China terlalu besar. Perang dagang, pembatasan teknologi, ketegangan geopolitik, dan resiko politik mendorong perusahaan global mencari diversifikasi. Mereka tidak ingin seluruh rantai pasok bertumpu pada satu negara. Dunia tidak sedang ingin meninggalkan China sepenuhnya. Dunia ingin mengurangi resiko. Dalam pencarian alternatif itu, India tampak seperti kandidat ideal. Populasi besar, tenaga kerja muda yang sangat besar. Di saat China mulai menua, India justru memasuki bonus demografi. Secara teori, ini adalah bahan bakar pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, pasar domestik India sangat luas. Perusahaan tidak hanya melihat India sebagai basis produksi, tetapi juga sebagai pasar konsumsi masa depan. Disinilah India berbeda dari banyak negara berkembang lain. Ia tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor. Namun potensi besar selalu datang dengan tantangan besar. Industri manufaktur, titik lemah India. Salah satu perbedaan paling krusial antara India dan China terletak pada manufaktur. China membangun basis manufaktur selama puluhan tahun. Ia menciptakan ekosistem industri yang dalam, terintegrasi, dan efisien. India sebaliknya lebih lama bertumpu pada sektor jasa, teknologi informasi, dan layanan berbasis pengetahuan. Manufaktur India berkembang, tetapi tidak sedalam dan seluas China. Bagi perusahaan global, ini masalah besar. Produksi massal membutuhkan infrastruktur fisik, logistik cepat, pemasok lokal, dan konsistensi kualitas. India masih berjuang di banyak aspek ini. Infrastruktur, kemajuan, tapi belum merata. India memang melakukan investasi besar dalam infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik terus dibangun. Namun skalanya sangat besar dan kemajuannya tidak merata. Di satu wilayah, pabrik bisa beroperasi dengan baik. Di wilayah lain, listrik dan logistik masih menjadi tantangan. Bagi investor, ketidakmerataan ini meningkatkan biaya dan resiko. China unggul karena infrastrukturnya terstandarisasi dan terintegrasi. India masih berada dalam fase pembangunan yang timpang. Birokrasi dan regulasi, reformasi versus realitas. Pemerintah India melakukan banyak reformasi untuk menarik investasi. Perizinan dipermudah, insentif diberikan, kampanye Make in India digaungkan. Namun di lapangan, birokrasi India tetap kompleks. Perbedaan regulasi antar negara bagian besar. Proses hukum bisa panjang, kepastian kebijakan tidak selalu konsisten. Investor global membaca ini dengan cermat. Reformasi kebijakan penting, tetapi implementasi jauh lebih menentukan. Tenaga kerja, besar namun tidak seragam. India memiliki tenaga kerja dalam jumlah masif, namun kualitas dan keterampilannya tidak merata. Ada kantong-kantong tenaga kerja terampil kelas dunia, khususnya di sektor teknologi dan IT. Namun untuk manufaktur skala besar, pelatihan, disiplin industri, dan konsistensi masih menjadi tantangan. China membangun budaya manufaktur selama puluhan tahun. India masih dalam proses. Ini bukan kritik, melainkan fakta historis. India dan geopolitik di antara blok. Salah satu alasan Barat melirik India adalah geopolitik. India tidak berada di bawah pengaruh China. Ia memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Ia juga bagian dari forum-forum keamanan regional. Namun India juga menjaga otonomi strategisnya. Ia tidak sepenuhnya memihak. Bagi India, ini strategi bertahan.
Bagi investor, ini bisa menjadi kekuatan sekaligus ketidakpastian. India ingin menjadi pemain independen, bukan sekedar alat penyeimbang China. Relasi India-China, kompetisi tanpa putus. India dan China bukan hanya pesaing ekonomi, mereka juga memiliki sengketa perbatasan dan rivalitas geopolitik. Ketegangan ini mempengaruhi kalkulasi investor. Di satu sisi, konflik mendorong diversifikasi ke India. Di sisi lain, eskalasi bisa menciptakan resiko baru. India harus menyeimbangkan ambisi global dengan stabilitas regional. Jasa versus manufaktur, model pertumbuhan India. India selama ini sukses di sektor jasa, IT, outsourcing, layanan digital. Sektor ini memberi devisa besar dan lapangan kerja terampil. Namun jasa tidak menyerap tenaga kerja sebesar manufaktur padat karya. Untuk negara dengan populasi besar, ini masalah struktural. China mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan melalui manufaktur. India masih mencari model serupa. Pertanyaannya, apakah India bisa menciptakan keajaiban manufaktur dengan model yang berbeda? Dampak sosial, pertumbuhan tanpa pemerataan. Pertumbuhan ekonomi India tidak selalu merata. Kota besar berkembang cepat, wilayah lain tertinggal. Ketimpangan pendapatan tetap tinggi. Akses layanan dasar belum merata. Jika India ingin menjadi kekuatan ekonomi global sejati, ia harus memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati segelintir kelas menengah kota. China, dengan segala kekurangannya, berhasil menciptakan pemerataan relatif melalui industrialisasi. India masih menghadapi tantangan ini. India dan ASEAN, mitra atau saingan. Bagi ASEAN, kebangkitan India membawa peluang dan tantangan. India bisa menjadi pasar besar, mitra dagang, dan alternatif investasi. Namun India juga bisa menjadi pesaing dalam menarik relokasi industri. Vietnam, Indonesia, dan Malaysia harus membaca arah India dengan jeli. Asia tidak hanya bersaing dengan Barat, tetapi juga bersaing di antara sesamanya. Apa yang membuat India tetap menarik? Meski penuh tantangan, India tetap menarik karena ukuran pasar, potensi jangka panjang, stabilitas politik relatif, dan posisi geopolitik strategis. Investor jangka panjang melihat India sebagai taruhan masa depan, bukan solusi instan. India bukan pengganti China hari ini, ia adalah opsi 10-20 tahun ke depan. Harapan palsu atau harapan tertunda. Menyebut India sebagai China baru adalah penyederhanaan berbahaya. India dan China berbeda secara historis, politik, sosial, dan model pembangunan. India tidak perlu menjadi China kedua, ia perlu menjadi India versi terbaiknya. Masalah muncul ketika ekspektasi global terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan kapasitas aktual. Harapan yang terlalu besar bisa berubah menjadi kekecewaan. Dunia multi-mesin, bukan satu pengganti. Masa depan ekonomi global kemungkinan bukan tentang satu pengganti China, melainkan tentang banyak mesin pertumbuhan. India akan menjadi salah satunya, ASEAN akan menjadi bagian lain. China tetap penting meski berubah. Dalam peta ini, India bukan pengganti tunggal, melainkan pilar tambahan. Pertanyaan terakhir, siap untuk siapa? Ketika dunia bertanya apakah India siap menggantikan China, pertanyaan yang lebih penting adalah siap untuk siapa? Siap untuk investor global? Sebagian ya. Siap untuk rakyat India mendapatkan pekerjaan layak, layanan dasar, dan kesejahteraan luas? Jawaban ini masih dalam proses. Penutup. India sedang bangkit, tetapi kebangkitan bukan garis lurus. Ia penuh belokan, tantangan struktural, dan resiko sosial. India bukan harapan palsu, namun juga bukan solusi instan. Ia adalah taruhan jangka panjang yang hasilnya akan ditentukan oleh kebijakan, konsistensi, dan keberpihakan pada rakyatnya sendiri.